Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya lisan ini mengucapkan syukur atas berbagai kenikmatan dan anugerahnya kepada kita semua. Satu di antara kenikmatan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kesempatan untuk bisa mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulina Al-Karim sallallahu alaihi wasallam yang kita kemas dalam kajian tafsir surat Al-Kahfi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah melewati setengah lebih sedikit dari Syahru Sya'ban, bulan Sya'ban. Ini menjadi pertanda bahwasanya pintu-pintu untuk bisa meraih pahala akan segera terbuka. Ini menjadi pertanda pula bahwasanya tamu agung ini akan segera menyapa kita semua. Bulan Ramadan sudah ada di depan mata. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, saya selalu mengingatkan diri pribadi dan para jamaah dimanapun berada untuk selalu mempersiapkan diri, untuk selalu membekali diri ini dengan kekuatan iman, karena kekuatan iman itulah sebenarnya kekuatan yang dibutuhkan untuk mengarungi beratnya ujian nanti di bulan Ramadan. Kekuatan fisik atau kekuatan secara finansial itu baru persiapan yang kesekian kalinya nomornya. Karena seringkali orang itu berguguran di saat berada di bulan Ramadan itu bukan karena kekuatan fisik dan tercukupinya sembako selama 1 bulan penuh. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mampu, bahkan yang namanya makan, buka, sahur pun 4 sehat 5 sempurna. Tapi kenapa fenomena bergugurannya kebanyakan kaum muslimin setelah 1 pekan itu nanti kita bisa prediksi, dan seakan ini sudah menjadi kebiasaan tahunan. Seperti itulah yang terjadi setiap kita berjumpa dengan bulan Ramadan, padahal makannya subhanallah tercukupi. Bahkan semakin tahun subhanallah, dari satu tempat ke tempat lain, masjid satu masjid lain ini sudah berkompetisi dalam menyediakan buka puasa yang paling spesial. Mungkin hal ini berbeda dengan zaman dulu waktu kita kecil. Saya kecil sendiri, buka itu di masjid-masjid hanya menyediakan kurma. Bahkan ketika ada kurma itu menjadi satu santapan yang paling spesial bagi kita dulu. Sekarang tidak. Nasi kotak itu sudah siap sedia di beberapa masjid. Tapi kenapa hal ini tidak berbanding lurus dengan semangat mereka, terutama dengan qiyamul lail, terutama dalam tilawatil Quran. Karena grafiknya itu setiap tahun seperti itu. Malam 1 Ramadan, hari pertama, kedua, subhanallah, grafiknya naik begitu pesat. Tapi kita bisa merasakan lambat laun, pekan kedua ini kita bisa merasakan ini sendiri. Masjid-masjid sudah mulai menyusut orang-orangnya. Tilawatil Quran sudah mulai ditinggalkan. Bahkan jamaah dirahmati Allah, yang namanya ibadah-ibadah yang lain pun sudah mulai
kurang bergairah dan semangat untuk dikerjakan. Maka disinilah sebenarnya modal utama. Persiapan dan bekal yang paling spesial itu adalah kekuatan iman. Maka untuk memperkuat kekuatan iman itu butuh pemanasan, dan inilah saatnya kita. Menyisakan 10 hari lebih ini, mari kita perkuat. Persiapan kita terutama adalah dengan berpuasa sunnah. Terutama dengan kita sudah mulai latihan qiyamul lail. Supaya nanti kita menjadi terbiasa. Pun demikian dengan tilawatil Quran. Maka ketika kita sampai pada bulan Ramadan, kita naikkan grafiknya, kita naikkan tensinya pun nggak terlalu berat. Tapi ketika kita baru buka Al-Quran di hari pertama bulan Ramadan, ambisi menggebu-gebu, pengen 1 hari 1 juz, biasanya nggak akan bertahan lama. Karena semua itu butuh persiapan dan butuh kebiasaan. Selain itu juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga mengingatkan diri pribadi dan para jamaah, terutama bagi para ibu-ibu. Ini kesempatan terakhir untuk segera melunasi hutang, yakni puasa. Saya ingatkan ini karena sebagian ulama mazhab, di dalam mazhab Al-Hambali, Imam Ahmad mengatakan bagi siapapun yang masih punya utang puasa wajib pada tahun lalu, sampai bertemu Ramadan berikutnya belum sempat dan tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka kewajiban mengqadha tetap melekat pada dirinya. Yang kedua, disuruh bertaubat. Bahkan di dalam mazhab Imam Ahmad itu ada tambahan, harus membayar yakni fidyah, karena sudah tidak ada alasan lagi. 11 bulan ini adalah waktu yang panjang. Bagi siapapun yang punya hutang dan mampu untuk mengqadha, maka sebenarnya 10 hari lebih di bulan Sya'ban ini adalah kesempatan terakhir. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha itu juga pernah menuturkan akan hal ini. Pun demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jauhkan dari segala bentuk kesyirikan dan mari kita padamkan api permusuhan, karena dua hal ini menjadi penghalang kita bisa mendapatkan pembagian maghfirah secara cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala fayaghfiru li jami'i khalqihi, akan membagi-bagi maghfirahnya kepada seluruh makhluknya. Tapi kata Rasulullah, ada 2 kelompok yang dikecualikan oleh Allah. Menjadi hal yang sangat merugikan bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi diskonnya sebanyak-banyaknya, tapi ternyata kita di antara 2 kelompok yang terhalangi untuk bisa meraihnya. Yang pertama kata Rasulullah adalah musyrik, orang yang berbuat syirik. Meskipun di luar bulan Sya'ban hal ini menjadi dosa besar, tapi sangat ditekankan di sini. Dan ini kesempatan kita bercerai dengan kesyirikan sekecil apapun. Pun demikian dendam, kata Rasulullah, golongan yang kedua adalah musyahin, orang yang masih menyimpan api dendam, api permusuhan, dan tidak mau dan enggan untuk membuka pintu hatinya guna menerima pintu maaf dari saudaranya. Maka yang terbaik di antara 2 orang yang yatakhosoman, 2 orang yang sedang bertikai, yang paling afdol adalah orang yang paling pertama kali meminta maaf. Entah itu kesalahan dari saudara kita, lebih-lebih kesalahan itu berawal dari diri ini. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita ya untuk bisa memasuki bulan Ramadan dengan bekal dan persiapan yang maksimal. Jamaah dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita baru sampai pada ayat yang ke-17 ya. 17. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kaffihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali wa hum fi fajwatim yani minhu. Di ayat yang ke-17 ini kemarin kita sudah sampai pada faidah yang ketiga, tapi saya ingin sedikit mereview secara global ini saja, bahwasanya kebahagiaan sejati ya itu terletak pada kebahagiaan yakni hati. Beberapa ulama menyebutkan faidah ini ketika membahas ayat yang ke-17. Kenapa demikian jamaah dirahmati Allah? Subhanallah, Ashabul Kahfi ini ketika mereka sudah sampai di gua, ternyata merasa kebahagiaan itu ketika mereka di tempat yang mungkin agak pengap, kecil,
tentu fasilitasnya berbeda. Karena kita harus ingat loh ya, Ashabul Kahfi ini adalah anak-anak pejabat teras. Tentu kita bisa membayangkan fasilitas pasti akan tercukupi. Apa yang dibutuhkan pasti akan dipenuhi. Maka kita nggak bisa membayangkan. Ternyata dengan fasilitas yang wah pun tidak menjadikan mereka bahagia. Karena apa? Selalu diintimidasi terkait pemahaman dan akidah serta tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran mereka sudah sampai di goa, subhanallah. Ya, di goa, padahal kita tahu goa itu sempit. Tapi ternyata disinilah sejatinya mereka merasakan kebahagiaan. Makanya dari sini kalau kita tarik apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebahagiaan itu bukan bikathrotil mal, kata Nabi, bukan dengan banyaknya harta, dengan luasnya properti, atau mungkin rumah mewah kita yang bertingkat, atau mungkin barangkali dengan transportasi yang wah dan paling canggih. Bukan itu semua. Karena kita bisa melihat pada sosok Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya jemaah, Nabi SAW adalah orang yang paling bahagia enggak? Ya sudah, Nabi SAW adalah orang yang paling bahagia. Tapi kita bisa melihat bagaimana rumah Nabi SAW kisaran antara 6 meter sampai 4 meter saja. Di rumah yang mungil itu ternyata bertempat tinggal orang yang paling bahagia. Padahal kalau kita tinggal di tempat itu, kita sendiri merasa ragu, kita termasuk bahagia apa enggak. Lebih-lebih masyarakat sekitar pasti ya, dengan mulut lancipnya mungkin kita mengatakan orang ini adalah orang yang paling sengsara. Tapi contoh uswah hasanah di dalam surat Al-Ahzab ayat 24, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ternyata di tempat mungil kecil ini menjadikan Nabi SAW sebagai makhluk yang paling bahagia. Terus tolok ukur bahagia itu apa? Berarti pada hati. Sebagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi ketika sudah jauh dari intimidasi masyarakat, pun demikian dengan para penasihat raja, sampai rajanya pun demikian. Meskipun dia harus meninggalkan dan menanggalkan gelar kebangsawanannya, ternyata sejatinya kebahagiaan yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi itu di tempat kecil yang bernama Al-Kahf, yaitu goa. Di sini dia merasakan kebahagiaan hati. Yang kedua, sebagaimana kita sampaikan kemarin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang kedua kemarin apa? Apa? Tayyib, jamil, ya. Arah mulut gua itu di mana sih? Ya, ini memang ada dua pendapat. Ya, secara umum kita sampaikan kemarin, ada yang mengatakan arahnya itu mulut gua itu ada di utara sana ya, utara. Ya, ada yang mengatakan ke arah terbitnya matahari, berarti timur. Taib. Ini ada dua pendapat. Ya, di antara pendapat yang paling banyak, salah satunya adalah Imam Ibnu Asyur, At-Tahir Ibnu Asyur, pengarang kitab Tafsir At-Tanwir wa Tahrir, mengatakan bahwasanya mulut gua itu arahnya di utara. Ya, kenapa demikian? Karena ketika matahari terbit, jamaah yang dirahmati Allah, itu tidak langsung kemudian masuk ke dalam guanya. Hal inilah yang kemudian menjadikan tubuh para Ashabul Kahfi ratusan tahun Allah Subhanahu wa taala tidurkan, ya, itu ada sirkulasi apanya? Udaranya. Lah kenapa dikatakan di utara kok nggak di timur? Karena kalau seandainya ke timur ini kan berarti langsung masuk. Dan kata Syekh Ibnu Asyur di sini mengatakan bahwasanya kalau seandainya cahaya itu langsung masuk, satah tarik, ya, yang namanya tubuh itu nanti bisa kepanasan, apalagi di musim panas, bisa kepanasan, bisa gosong, dan ini mempengaruhi. Ya, dalam bahasa ijaz ilmi itu mempengaruhi metabolisme tubuh. Nanti kita akan sampaikan di akhir insyaallah taala. Makanya beliau mengatakan bahwasanya ini adalah bagian dari ijaz ilmi, nanti kita akan sampaikan. Kata Ibnu Asyur arahnya utara. Tapi sebagian lain ada mengatakan arahnya timur.
Ya. Jadi otomatis apa? Cahaya itu langsung masuk. Pertanyaannya, kalau tadi dikhawatirkan membakar, lah ini kan khawatir kalau musim panas. Tapi pendapat yang kedua ini mengambil takriduhum. Apa takrid itu? Takriduhum di ayat itu artinya dibelokkan atau dijauhkan. Makanya Syekh Muhammad Amin As-Singkiti mengatakan, sebenarnya menurut pendapat yang kedua ini, mulut gua ada di arah timur. Maka ketika terbit, panas dan cahaya langsung masuk. Ketika panasnya itu menyengat, dengan izin Allah takriduhum. Syekh Muhammad Amin As-Singkiti itu namanya tatajafa. Ya, sebagaimana dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum, dijauhkan atau dibelokkan. Dengan izin Allah, cahaya yang panas, mungkin di pas pertengahan siang hari, ketika cahaya itu seharusnya masuk langsung ke dalam melalui lemut gua karena arahnya di arah terbitnya matahari, takriduhum, itu akan dijauhkan. Dan ini adalah bagian dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sampaikan manakah yang lebih mendekati kebenaran, Allahu taala alam bisawab. Meskipun kebanyakan ulama tafsir lebih condong kepada pendapat yang kedua, sebenarnya pendapat pertama, pendapat kedua ini juga sebagian di antara mereka ada yang lebih menguatkan bahwasanya mulut gua ada di arah timur, ya. Adapun cahaya yang katanya panas itu nanti takriduhum, akan dibelokkan. Kemudian yang ketiga kemarin adalah tentang macam-macam apa? Ya, ini macam-macam hidayah. Ya, ini sedikit mengulas. Kemarin kita sampaikan karena di ayat penggalan terakhir ayat ini, may yahdillah fawwal wa may yudlil falan tajidahu waliyam mursyida, gitu ya ayatnya ya. Taib. Lah, disinilah kemudian kita akan membahas tentang kata-kata wa may yahdillah. Berarti ada hidayah di sini. Hidayah ini yang kemarin kita sampaikan ada dua atau ada tiga. Ada tiga ya. Kalau kita lihat ini seperti piramida terbalik ya nih jemaah. Jadi ada yang luas, semakin sempit maknanya, dan kemudian semakin ya ini khusus. Jadi yang pertama itu luas, hidayah yang sifatnya umum. Untuk siapa? Untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sampaikan kemarin di dalam surat Thaha salah satunya ayat 49 sampai ayat 50 ketika Nabi Musa dan Nabi Harun ditanya, qala famar rabbukum ya Musa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Nah di sini ada kata-kata hada artinya hidayah. Hidayah ini berlaku untuk semuanya, ya, termasuk diantaranya adalah manusia, pun demikian dengan yakni hewan dan tumbuh-tumbuhan, semuanya masuk di sini. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al-A'la ayat pertama sampai ayat yang ketiga, sabbihisma rabbikal alladzi, yang ketiga apa? Qaddara fahada. Apa arti hidayah ini? Para ulama sepakat hidayah ini adalah jenis yang pertama di dalam surat Al-A'la ayat yang ketiga. Untuk semuanya, untuk seluruh makhluknya. Tayyib. Yang kedua, ini maknanya lebih sempit. Hidayah ini disebut dengan hidayah yani syad. Ya, hidayah ini ditujukan untuk manusia baik mukmin maupun kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga punya hak hidayah al-irsyad loh ya. Allah Subhanahu wa taala juga punya hak di sini. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan yaitu irsyad itu adalah berkaitan dengan penjelasan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kebenaran. Salah satunya di dalam surat Al-Balad ayat yang keberapa kemarin? 10. Wa hadainahun najdahin. Allah Subhanahu wa taala hadaina. Di dalam surat Al-Balad ini siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ini jalan baik dan ini jalan buruk. Ini adalah jalan ketaatan dan ini adalah jalan kemaksiatan. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Pertanyaannya, apakah hewan masuk di sini?
sudah tidak masuk, lebih sempit. Apakah tumbuh-tumbuhan masuk di sini? Tidak. Hanya berlaku untuk manusia. Karena mereka adalah mukallaf. Kalau kita lanjutkan berarti masuk juga jin. Karena jin juga seorang makhluk Allah yang dibebani. Makanya jin itu juga punya beban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Di antara mereka ada yang mukmin, di antara mereka ada yang kafir. Semuanya Allah Subhanahu wa taala punya hak. Ya. Lah di sini untuk mukmin kafir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya hak untuk menjelaskan kebenaran. Kemarin surat Asy-Syura ayat berapa kemarin? 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Siapa yang memberikan hidayah ini? Kalau kita lihat konteksnya, khitabnya ini Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau bisa memberikan hidayah. Hidayah yang mana? Jenis yang kedua. Yang ketiga, ini paling khusus. Yang kita kenal hidayah dengan hidayah apa? Taufik. Ini hak imun khusus prerogatif bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Nah ini sudah kita sampaikan kisahnya kemarin ketika pamannya Nabi SAW Abu Thalib di detik-detik kematiannya ternyata tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun Rasul SAW mencoba untuk mentalkilnya, ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Tapi ternyata apa? Teman-teman buruknya, lingkungan jeleknya, ini efeknya sampai di detik-detik kematiannya. Abu Jahal tetap mengatakan, apakah engkau ingin mengkhianati warisan nenek moyangmu? Inilah yang kemudian menjadikan kebimbangan dan keraguan pada hati Abu Thalib hingga sampai akhir hayatnya ia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, akhirnya kemudian Nabi SAW punya keinginan untuk memberikan syafaat kepada kepada Abu Thalib pamannya, tahu bagaimana pengorbanan, perjuangan, dedikasi, bahkan pembelaan meskipun dia masih kafir selama kehidupannya. Tapi Nabi SAW akhirnya ditegur dengan turunnya surat Al-Qasas. Innaka latahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, ya, kamu itu punya hak hidayah. Tapi hidayahmu pada ini tok, memberikan bimbingan, pengarahan, berdakwah, mengajak orang. Itu hakmu di sini. Tapi kalau seandainya sampai dia nggak mau menerima, maka berarti itu sudah bukan wilayahmu lagi. Makanya di sini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Makanya sebagian ada yang menerjemahkan taufik ini adalah proses eksekusinya, yaitu melaksanakan kebenaran. Makanya kita sampaikan memahami ini sangat penting terutama di saat kita itu sedang berdakwah. Karena supaya kita itu tahu. Sebagaimana kita itu masuk perusahaan kan tahu, ya, ketika kita masuk job disknya kita itu ini loh. Berarti jangan sampai kemudian lempar atau keluar pagar. Ya sudah, wilayahnya mau di sini, ini loh hidayah di sini. Kalau sampai kemudian sampai dia nggak mau kepaksa-paksa kita pukuli, kita begal, kita keroyok, itu sudah di luar wilayah kita. Kewajiban nih kita dari Allah Subhanahu wa taala, job disk kita sebagai seorang dai ya sampaikan. Nabi SAW ditegur oleh Allah. Makanya Nabi SAW selalu disematkan wa ma alaika illal balagul mubin wa ma alaina illal balagul mubin in alaika illal balag. Wahai Muhammad, kewajibanmu itu hanya menjelaskan kebenaran. Adapun ketika seseorang itu melaksanakan kebenaran ataukah menolak kebenaran, itu sudah menjadi hak prerogatif dan khusus bagi Allah. Makanya pernah kita sampaikan, di antara dua faedah kita memahami macam-macam hidayah itu adalah satu, kita tidak akan berkecil hati. Ini penting. Di saat kita berdakwah, sedangkan objek dakwah kita menolak, kita nggak akan berkecil hati. Yang penting SOP sudah tertunaikan. Yang penting tanggung jawab, yakni sudah dikerjakan, ya sudah selesai. Adapun dia menolak, ya nggak ada masalah. Alhamdulillah. Yang penting ya ini saya sudah menyampaikan dan ini memang jodoh saya sebagai seorang dai. Jadi dia nggak akan berkecil hati. Apalagi kalau seandainya dia ingat,
Lawang Nabi SAW pamannya sendiri nggak bisa masuk Islam. Nanti kita akan sampaikan. Bahkan Nabi Nuh anaknya sendiri. Bahkan nanti Nabi itu ada yang kemudian datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaisa ma'ahu ahad, kata Nabi. Nggak bawa apa? Nggak bawa satu pun di antara objek dakwah yang menerima. Bayangkan. Padahal seorang Nabi. Apakah kemudian nanti di hadapan Allah gagal engkau sebagai seorang Nabi? Enggak. Karena tugasnya ini loh. Adapun kalau seandainya nggak bawa pengikut, nggak bawa orang yang bisa menerima dakwanya, itu sudah bukan wilayahnya kita sebagai seorang mursyidun. Baik. Dan faedah yang kedua dan terakhir, ya, bahwasanya dengan memahami ini, kita selain tidak berkecil hati, nggak kecewa di saat ada orang yang menolak dakwah kita. Yang kedua, kita pun nggak buru-buru dan tergesa-gesa, sombong dan angkuh di saat banyak orang yang menerima dakwah kita. Karena sejatinya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan hati mereka untuk bisa menerima dakwah kita. Kita itu sebagai wasilah saja. Maka ketika kita sadar bahwasanya banyaknya orang yang masuk Islam, meskipun melalui kajian saya, meskipun melalui tulisan saya, meskipun melalui usaha lewat media yang saya buat seperti ini, bagi orang yang memahami kaidah seperti ini penting. Dia bukan apa-apa. Kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin mereka bisa masuk Islam. Tak mungkin mereka mau berhijrah. Tak mungkin mereka mau duduk untuk mendengarkan kajian dan ceramah dan tulisan kita. Nah, itu pentingnya dua hal ini untuk memahami ini semua. Jadi enak banget gitu. Kita berdakwah nggak ada beban. Beban itu pada diri kita. Mau nggak menyampaikan, mau nggak kita berusaha, itu saja. Adapun untuk masalah hasil itu sudah bukan wilayah kita. Taib. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang taufik ini jamaah. Dan ini adalah yang keempat. Faedah yang keempat itu adalah macam-macam hidayah taufik. Taib. Macam-macam hidayah taufik ini yang kita lebih bahas spesifik, lebih mendetail. Jadi hidayah taufik ini supaya nanti kita nggak salah, ada dua. Hidayah taufik yang pertama itu adalah hidayah Islam, atau yang kita kenal dengan pokoknya. Dan ini sangat penting. Makanya tatkala kita mendapatkan hidayah Islam, artinya menjadi seorang muslim, ini berarti pokok. Dan ini adalah hanya Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang sebenarnya mengaruniakan kepada kita hidayah Islam. Makanya para ulama, hidayah taufik yang bernama Islam dan jenis pertama ini, kalau seandainya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah berarti kafir atau murtad. Karena ini adalah pokoknya. Sedangkan hidayah yang kedua, kata para ulama, itu namanya hidayatul mufassalah, yaitu hidayah-hidayah yang berkaitan dengan pintu-pintu ketaatan atau kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara terperinci. Nanti saya akan jelaskan. Ya, hidayah yang kedua ini adalah pintu-pintu yang lain ketaatan, tapi dijelaskan oleh Allah secara terperinci. Dan ini dalam bahasa lain namanya cabang. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, seandainya cabang ini kan berarti kan banyak. Beda dengan akar atau pokoknya ini. Laksana batangnya satu yang mengekit kuat. Kalau seandainya batangnya dan akarnya dicabut, ya sudah, nggak ada gunanya cabang-cabang ini. Nah, Islam itu pun yang sama. Islam itu laksana sebuah pohon yang kuat. Kalau seandainya akarnya dan itu adalah pokoknya, itu sudah ditanggas, selesai masalah, kafir murtad. Tapi kalau seandainya cabangnya itu tidak tertunaikan, pertanyaannya, apakah dia tetap menjadi seorang muslim? Muslim enggak? Dia tetap muslim. Lah ini yang mau kita bahas. Ya. Terkadang satu cabang tertunaikan, yang lain enggak. Untuk memahami ya, ini lebih simpel. Seperti ini jamaah. Tatkala kita itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang muslim,
Berarti ini hidayah Islam pokok. Tapi sebagian di antara para wanita ini nggak pakai hijab. Akhirnya kemudian didakwai. Seandainya dia itu menerima dakwah orang lain, atau barangkali dia baca sendiri, atau dia nyari misalnya kajian-kajian ustadz-ustadz tentang kewajiban hijab, tersentuh hatinya, dia akhirnya kemudian pakai hijab. Berarti sebenarnya Islamnya itu masih terjaga. Dia dapat tambahan plus cabang dari syariat Islam itu, yaitu mendapatkan hidayah, bisa melaksanakan syariat hijab. Taib. Yang kedua, ada kalanya ada wanita muslimah, ngaku muslimah. Ketika didakwai, Mbak pakai hijab. Hijab itu apa? Wajib. Saya belum siap. Tuntutan pekerjaan. Mungkin alasan saya dan lain sebagainya. Pertanyaan, ketika orang didakwai dan menolak karena berbagai alasan seperti ini, pertanyaannya, dia ini dianggap muslimah apa enggak? Muslimah, karena dia masih punya pokoknya di sini. Hanya saja ada cabang-cabang yang belum dia tunaikan secara maksimal. Loh, dia sholat, Ustaz, sholat, alhamdulillah. Puasa. Dia disuruh untuk meninggalkan kemaksiatan, misalnya minuman khamr, belum bisa, Ustaz. Muslim enggak, Ustaz? Ya tetap muslim. Hanya saja dia belum mendapatkan hidayah dalam bidang cabang-cabang syariat, pintu-pintu ketaatan dan secara terperinci. Lah, inilah yang akan kita bahas ya nih jamaah. Lah, oleh karena itu para ulama menyebutkan ya, ada beberapa tanda-tanda ya seseorang itu mendapatkan hidayah jenis yang kedua ini. Ada beberapa tanda-tandanya. Ya, ketika kita mendapatkan salah satu, syukur-syukur semuanya, maka berarti disinilah kita sudah merasakan bahwasanya hidayah cabang-cabang syariat itu sudah terpenuhi pada diri kita. Yang pertama, para ulama menyebutkan di antara tanda yang pertama itu adalah selalu apa? Yani pasrah. Ya, bukan pasrah yani jamaah. Lapang dada. Lapang dada di saat ya berhadapan dengan syariat Islam. Dia selalu menerima, legowo bahasa kita. Dia tidak menolak. Setiap apa yang didakwakan langsung kemudian dia membuka pintunya untuk menerima syariat itu. Lah, perasaan lapang dada ini menerima itu berarti adalah salah satu tanda bahwasanya orang ini adalah orang yang benar-benar mendapatkan yani hidayah, yaitu hidayah yani taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125. Nanti bisa dilihat di dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala firman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang diberikan nikmat hidayah taufik itu ada tanda-tanda. Salah satunya apa? Yasrah sadrahu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya. Dia akan menerima. Mungkin wejangan dari ustadz, mungkin barangkali dia mendengarkan langsung lewat ceramah di media, atau mungkin barangkali lewat bacaan-bacaan yang ia sukai. Ya, akhirnya kemudian tersentuh hatinya, dia menerima. Baik itu sebuah ketaatan atau perintah maupun dalam hal meninggalkan kemaksiatan atau dosa. Lah, ini tandanya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak diinginkan untuk mendapatkan hidayah, itu berarti lawan katanya. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dia enggak merasa nyaman yani banget. Lah, ini kebalikan dari lapang yani dada. Taib, contoh realnya seperti ini yani jamaah. Paling gampang lah. Ketika ada orang itu disuruh untuk meninggalkan riba, dia legowo, iya Ustaz, saya memang merasakan bahwasanya ini adalah perbuatan dosa dan ini dosa besar. Taib. Berarti ketika dia sudah berlapang dada menerima, ini adalah tanda, indikator penting bahwasanya dia sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan hidayah itu
taufik. Tapi sebaliknya, ketika seperti itu sok suci, ya, terus kita itu makan dari mana? Ini profesi satu-satunya yakni saya, dan berbagai macam alasan. Maka berarti ketidakterimaan dia terhadap sebuah hak dan kebenaran, berarti inilah indikasi bahwasanya dia ini sedang ditahan, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah yakni taufik. Yang kedua, kata para ulama, diantaranya adalah sabar di dalam menghadapi ujian atau musibah. Taib. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Taghabun. Insyaallah sebagian di antara kita ada yang sudah hafal di ayat yang ke-11. Surat At-Taghabun ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Salah satunya apa? Ketika dia menyabari, tabah dalam menghadapi segala yakni ujian. Lah apa korelasi dan hubungannya dengan dia mendapatkan pintu kebaikan di dalam yakni hidayah? Iya. Karena salah satu yakni di antara buktinya memang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahdi qalbah. Maka ketika dia itu sabar dalam menghadapi ujian. Ujian itu banyak lah ya. Karena ujian itu atau ujian ya. Ujian itu bisa dalam bentuk apa? Kebaikan maupun keburukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman di surat Al-Anbiya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi." Kami uji kalian wahai manusia itu dengan dua sisi. Dengan kebaikan banyak. Mungkin kalau kita anggap harta yang melimpah itu adalah kebaikan, jangan kira ini itu bukan ujian. Ini adalah sebuah ujian untuk kita. Wasyar, keburukan pun yang banyak. Mungkin kemiskinan, kesengsaraan. Pun demikian dengan sakit. Bahkan jangan lupa kebodohan, keengganan kita untuk menimba ilmu itu juga bagian dari yakni ujian yang bentuknya adalah yakni keburukan. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya saja di sini nanti ketika seseorang itu menyabari, di saat seseorang itu ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai ujian, cobaan, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu selalu menyandarkan kepada Allah, ya Allah, ternyata aku diuji dengan seperti ini dan alhamdulillah aku menyabari karena ini memang sudah ditentukan Allah, bukan hari ini. Ini sudah dicatat berapa? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabdanya. Akhirnya kemudian dia enjoy ini saja. Lah ngapain kita protes? Kalau seandainya kita itu nggak mau menerima kenyataan yakni seperti ini, sekalipun itu cuma sekedar tertusuk duri, sekalipun kita hanya kesandung yakni batu di jalan, ini sudah jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala menetapkan yakni di sini. Terus yang dibandingkan dengan sabar. Karena sabar inilah yang akan bisa mengantarkan yakni kita ke puncak yakni pahala yang tanpa ada batas. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Satu-satunya ya sabar ini. Biasanya amalan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala rupakan dalam bentuk pahala tertentu. Tapi untuk pahala sabar, karena ini pekerjaan yang tidak mudah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun." Orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan, akan diberikan, akan dianugerahkan kepadanya ajrohum, pahala mereka bighairi hisab. No limit, tanpa batas. Itu menunjukkan apa? Likathrotiha, kata para ulama, saking banyaknya. Nah, ini adalah tanda orang itu sedang dalam tracknya. Orang ini benar-benar sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan hidayah taufik. Salah satunya adalah yakni sabar. Karena sebaliknya orang yang nggak sabar dapat musibah kecil marah-marah, teriak-teriak, mengumpat. Maka ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan golongan dari kami. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, man latamal khudud. Apa khudud ini jamaah? Pipinya itu dipukul-pukul, merasa tidak ridho dengan takdir dan keputusan Allah. Wasyaqqal yani juyub,
meronta-ronta. Ini sebenarnya ada kisahnya, lebih banyak ditujukan kepada para wanita ketika meratapi kematian orang-orang yang terkasih. Itu biasa seperti itu. Tapi Nabi SAW mengatakan ini perbuatan buruk, gak sabar tanda-tandanya ini. Meskipun dia nggak ngomong, saya itu sabar, sudah ini indikator kuat. Lewat meronta-ronta, mencakar-cakar atau guling-guling di jalanan ketika ditinggal wafat oleh orang yang terkasih, kata Nabi SAW, laisa minna, orang ini bukan termasuk golonganku. Berarti otomatis orang ini bukan termasuk orang yang sedang menuju kepada pintu hidayah taufik. Taib. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selain lapang dada, sabar dalam menghadapi musibah, di antara yang lain itu adalah mengakui kesalahan. Ini berat loh ya. Ini adalah di antara pintu-pintu dan tanda-tanda orang itu berada di atas hidayah yang akan mengantarkan kepada taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengakui kesalahan. Dan ini tidak semua orang itu bisa. Apalagi kemudian penyakit gengsi itu kadang-kadang ya sudah mendarah daging. Ya, gengsi karena merasa gelar akademisinya lebih tinggi. Ketika ditegur oleh mahasiswanya, oleh santrinya, siapa Anda? Saya doktor, nggak ada doktor di sini kecuali saya. Ya, sudah mulai gengsi yang bercampur yakni dengan angkuh dan kiber, yaitu sombong. Nah, ini biasanya malah susah. Tapi mengakui yakni kesalahan itu adalah sesuatu yang paling yakni indah. Ketika kita mengakui bahwasanya kita itu adalah orang yang barusan berbuat dosa, ini adalah indikator kuat bahwasanya Anda ini sedang mau diarahkan oleh Allah kepada hidayah taufik. Makanya kata Nabi SAW, orang yang berbuat dosa itu selalu ada titik hitam di mananya? Di hatinya, nuktatun sauda. Tapi giliran dia itu menambahnya lagi, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rona ala qulubihim, akan tertutup yakni dengan ya warna hitam pekat yang akhirnya menghalangi dia itu mendapatkan hidayah. Dia susah untuk bisa menerima dan mendengarkan ceramah dan nasihat dari saudaranya. Tapi kalau seandainya setiap kali ada titik hitam, kemudian dia akui akan kesalahannya dan bertaubat, subhanallah, berbahagialah kita. Karena kita saat ini sedang diinginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti berjalan sampai kepada puncak yakni taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan yang keempat. Di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan agar kita sampai bisa merasakan taufik itu adalah rajin ibadah di usia senja. Maka berbahagialah para jamaah di sini yang sudah sampai pada usia senja. Ketika Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menggerakkan diri kita untuk datang ke masjid, sholat jamaah, menggerakkan kita untuk rajin menimba ilmu dengan berbagai media apapun, seakan-akan menggerakkan hati kita untuk rajin berpuasa. Padahal secara usia ini sudah tidak muda lagi, Ustaz. Tapi kok di usia-usia tua ini kok saya semakin semangat. Maka berbahagialah ya nih jamaah. Ini memang menjadi satu yang sangat mengharukan, tapi benar-benar ini adalah bagian dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada orang-orang yang sudah tua tapi semangat beribadah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini mudah-mudahan jadi apa? Jadi prinsip terutama bagi orang-orang yang sudah berada di usia tua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, subhanallah ya, idza aradallahu bi abdi khairan ista'malahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, nah coba kita lihat. Ista'malahu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggunakannya. Nah, menggunakan ini masih dalam tanda kutip. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'malahu ya Rasulullah?" Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menggunakannya, memanfaatkannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hamba tersebut, coba kita lihat jawabannya.
Dan mudah-mudahan ini jadi prinsip yakni kita rajin beribadah terutama di usia tua. Itu adalah bukti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, ayyuwaffiqahu li amalin soleh qoblal maut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, mengarahkan dan menggerakkan seluruh organ tubuhnya, hatinya, li amalin soleh untuk berbuat kebaikan, qoblal maut, sebelum meninggal. Lah inilah sebenarnya makna dan tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menggiring kita untuk sampai kepada hidayah taufik ini. Maka berbahagia subhanallah. Jangan sampai lepas. Karena ibadah ini tidak terikat dengan usia. Tidak terikat dan terbatas karena faktor kesibukan, tidak, sudah. Yang namanya ibadah ya sudah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, nafsi-nafsi. Setiap orang punya tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka tatkala kita sudah pada tracknya, semakin tua ini kok saya semakin rajin Ustaz. Padahal subhanallah 30 tahun sebelumnya saya habiskan mungkin berfoya-foya, hidup di jalanan. Ya, maksudnya di sini kesannya konotatif, yakni buruk, bukan penjajah keliling. Tapi intinya aku hidup dengan bergumul dengan kemaksiatan. Hampir 30 tahun, 40 tahun. Tapi giliran di usia 50, 60 tahun, subhanallah, saya kok merasa dekat dengan orang-orang soleh. Semakin sergap untuk memakmurkan masjid. Bahkan puasa, seumur-umur ketika otot-ototku ini masih kuat, nggak pernah puasa sunnah. Giliran tua ini sudah melemas semua organ tubuhku, kok malah semangat. Berbahagialah. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, mungkin barangkali kita dan Anda semua ini sedang diarahkan oleh Allah untuk bisa sampai kepada puncak yakni hidayah. Yang kelima, kata beberapa para ulama, di antara tanda dan indikatornya ya, itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya. Dalam ibadah selalu tawakal, dalam bekerja selalu tawakal. Artinya seluruh aktivitasnya itu selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa kepada Allah, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits. Terus apa? Aslih li sya'ni kullah. Ini sebagai bentuk penyandaran kita kepada Allah. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita mau keluar ini Ustaz. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan tawakal itu tidak akan bisa lepas. Semenjak kita keluar dari rumah sampai kita mau tidur, tawakal itu sudah melekat pada diri kita. Coba kita lihat, maaf, kita review. Ketika kita keluar doanya apa? Bismillahi tawakal. Karena kita nggak tahu apakah keluar ini menjadi keluarnya kita terakhir. Ketika kita berniat untuk mencari rezeki, apakah kita mendapatkan keuntungan besar atau enggak? Padahal kita sudah berusaha. Kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita bertawakal, kita punya usaha, tidak berpangku tangan di rumah menunggu wangsit dari langit, tidak sama sekali. Coba kita lihat ketika kita pulang, kita ingin merebahkan tubuh kita dari segala bentuk kepenatan, kesibukan, kecapean. Apa doanya? Ketika mau tidur doanya apa? Biasanya yang paling pendek ini. Saya mau doa yang agak lebih panjang. Doanya apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadku amri ilaik. Apa makna fawwadku? Fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan seluruh urusan kepada Engkau ya Allah. Ini menunjukkan bagaimana peran vital tawakal. Di saat kita itu bekerja, bahkan di saat kita nggak punya kemampuan mau tidur pun disunahkan untuk berdoa seperti ini. Karena kita nggak tahu ketika kita tidur apa yang terjadi. Mungkin mimpi-mimpi ini diganggu oleh yakni jin ya misalnya. Mungkin tidur ini menjadi akhir dari tidur kita nggak tahu. Karena kondisi manusia di saat tidur itu adalah kondisi yang paling lemah. Nah terus gimana Ustaz? Kita nggak punya daya dan kekuatan kan? Ya sudah, serahkan kepada Allah sudah. Makanya itu salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi. Ustaz berarti nggak boleh pakai yang paling pendek, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini juga mengandung unsur
Karena dengan menyebut nama Allah ini bagian dari kita menyerahkan urusan atas nama, dengan nama Engkau ya Allah, amutu wa ahya. Ini adalah bagian dari penyandaran kita di saat sudah tidak memiliki kemampuan di dalam tidur. Makanya orang-orang yang selalu bertawakal dalam segala aktivitasnya, ketika keluar rumah, di kantor, di pabrik, mungkin barangkali di jalanan ketika mengais rezeki, itu sebenarnya adalah tanda-tanda kita ini sedang digiring oleh Allah kepada puncak, yakni taufik. Taib. Kemudian yang keenam, kata sebagian ulama itu adalah ketika mampu berhias dengan akhlak yang mulia. Ya, ketika kita itu suka menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, dan akhlak mulia itu banyak lah ya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya akhlak itu ada dua. Ada akhlak jibillah atau tabiiyah dan akhlak muktasabah. Jibillah itu adalah akhlak yang memang sudah menjadi karakter dan watak asli dia semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Satu contoh. Terkadang orang itu punya karakter pemalu. Wah, pokoknya malu banget. Ya. Di kamar saja malu, apalagi di hadapan banyak orang. Itu sudah menjadi karakter, Ustaz. Ya sudah pemalu. Maka berarti ini adalah salah satu di antara karakter yang masuk kategori pertama, yaitu jibillah. Karena secara nalurinya Allah SWT menciptakan orang ini punya karakter yang menonjol. Apa itu? Ya ini pemalu. Tapi enggak semuanya masuk karakter yang kemudian kita pasrah ya supaya memang saya seperti ini, enggak. Terkadang kita membutuhkan usaha untuk bisa sampai pada puncak akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW, lah ini adalah jenis yang kedua, yaitu muktasabah. Ada beberapa karakter dan akhlak yang sangat memungkinkan kita itu bisa memilikinya. Tapi tentunya butuh apa? Usaha, butuh ikhtiar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ini yang agak berat. Maka disinilah kemudian bisa dikaitkan dengan tawakal ini. Kita harus banyak berdoa. Kata Rasulullah SAW, mayyatasobbar yusobbirhullah. Barang siapa yang punya niatan ingin berbuat sabar. Saat saya ini temperamen. Yang namanya sabar itu kayaknya nggak mungkin. Jangan ngomong nggak mungkin. Sabar itu perbuatan baik. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang punya usaha, punya upaya untuk menjadi orang yang sabar, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan ya disabar. Berarti apa? Usaha terus. Nah, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu doanya agar kita itu bisa mampu menjaga akhlak mulia yang itu adalah karakter dan watak asli kita, pertahankan. Tapi karakter-karakter yang belum kita miliki, kita upayakan. Salah satu di antara upaya itu adalah apa? Dengan doa. Makanya Nabi SAW, Allahumma dini li ahsanil akhlaq wa ahsanal a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta wa kini an sayyi'il akhlaq wa sayyi'il a'mal la yakini sayyi'aha illa anta. Nah, ini adalah bukti ketika kita ingin mempertahankan akhlak yang baik, maka berbahagialah. Siapa sangka ya jamaah, karena akhlak ini juga mampu untuk bisa menyaingi ibadah-ibadah yang mungkin barangkali berat. Makanya di dalam sebuah riwayat Nabi SAW itu pernah bersabda, ya, orang yang berakhlak yang mulia itu bisa menjangkau pahala yang diraih oleh orang-orang as-shaim al-qaim. Bayangkan dengan akhlak yang baik, seseorang itu bisa mencapai pahala orang-orang yang berpuasa sunnah maupun orang-orang yang sholat qiyamul lail. Meskipun ia nggak mampu, tapi berbuat baik kepada saudaranya, tetangga pun supel dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan menjadi apa? Menjadi sumbangsi kita untuk bisa kita nanti catatkan pada catatan amal baik kita semua. Maka tatkala kita itu berbuat baik kepada keluarga, berbaik juga berakhlak baik kepada anak, kepada istri, bahkan kepada tetangga, kepada masyarakat, kita nggak terlalu eksklusif banget. Makanya Nabi SAW itu supel. Saya pernah sampaikan,
Kenapa Nabi SAW supel, suka bergaul, tapi punya apa? Prinsip. Suka bergaul tapi punya prinsip. Selama itu masih dalam tataran wajar, dalam hubungan sosial, Nabi SAW lanjut. Tapi kalau sudah masuk dalam peribadatan selain Allah, Nabi SAW barok, berlepas diri. Lah, karena supelnya Nabi SAW inilah sampai masyarakatnya mengganjar gelar baik kepada Nabi SAW. Sebagai apa? Al-Amin. Karena Al-Amin itu nggak akan muncul, nggak akan diberikan oleh masyarakat kalau kita setiap hari di dalam rumah dan menutup diri dari lingkungan, itu nggak mungkin. Ya, maka inilah yang harus kita tonjolkan. Apa yang kita miliki dari potensi baik, dari akhlak ini kita pertahankan. Karena itu menjadi salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri kita. Yang ketujuh dan tidak kalah pentingnya itu adalah mengikuti ya para sahabat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Ketika kita semua ngumpul di sini dan kajian ini adalah kajian Al-Qur'an, kajian As-Sunnah. Terkadang kita mengutip perkataan para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Maka berbahagialah kita. Kita ini sudah berada pada tracknya ini jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Siapa yang mengikuti jejak para ulama, para salaf, maka berarti ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan pada diri kita. Fa in amanu bimitsli ma amantum bi faqad ihtadaw. Seandainya ya orang-orang itu beriman sebagaimana kalian semua wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka ini adalah orang-orang yang sedang diberikan kebaikan, sedang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada hidayah taufik. Syaratnya apa? Bimitsli ma amantum bihi, mengikuti jejak para ulama dahulu, mengikuti jejak para sahabat, mengikuti ya jejak para ulama-ulama salaf. Maka ini adalah bagian dari apa? Ya, salah satu indikator dan tanda-tanda kita ini sedang berada di atas relnya yang menuju kepada hidayah taufik atau enggak, itu kita bisa melihat dari beberapa tanda-tanda ini. Maka kebalikannya itu menjadi salah satu tanda bahwasanya kita memang sedang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan hidayah. Satu contoh kayak tadi, ketika kita menolak kebenaran, berarti memang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada kita. Di saat yang kita enggak menyabari, terutama ujian yang mendera kita, maka berarti ini ada indikator. Makanya kalau kita sudah punya indikator-indikator ini enak gitu loh. Kita nggak pakai perkiraan-perkiraan, sama lah. Tatkala kita pengen menguji ya, kabel yang terbuka ini ada listriknya atau enggak, ya. Kalau nggak punya alat indikatornya susah kan? Mau diuji pakai tangan ya, piye? Kalau nggak diuji ya kita nggak tahu, ya ada aliran listrik apa enggak. Tapi kalau punya indikatornya kan enak, langsung jelas. Punya taspen, tet mati, oh berarti enggak. Sama juga dengan kita memahami ini, berarti ini adalah bekal kita untuk menilai diri kita. Dan simpel banget. Maka di saat kita enggak sabar dalam menghadapi anak kita, mendampingi anak kita, kita pulang sudah capek di sini, sudah duduk berjam-jam di sini, pulang ternyata dimarahi sama istri. Wah, ini pelajaran, ujian untuk kita. Sabar enggak ya? Sabar enggak? Insya Allah. Ya, berarti kalau kita sabar, wah indikator ini. Nggak usah, kita menilai diri kita, oh berarti kita ini diinginkan oleh Allah. Enak loh banget. Yang ketiga misalnya, ya, mengakui yang kesalahan. Baik kesalahan diri kita dengan Allah. Barusan saya ini kok berbuat maksiat Ustaz, mengguncing orang lain. Sedang ngomongkan pemimpin negara Ustaz ini Ustaz. Padahal kita nggak punya kapasitas untuk memikirkan, bahkan ngomongkan itu sudah nggak punya. Siapa sih kita? Mengguncing orang lain, titik. Tapi saya merasa kok ada yang nggak enak Ustaz. Subhanallah. Ketika Anda merasakan, mengakui adanya kesalahan, berbahagialah. Karena ini ada kabar Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan. Tapi kalau seandainya kita itu merasa enak, nyaman,
Ya layaknya orang ya maaf ya, ketika tidak ada pengakuan bahkan merasa enjoy di dalam kemaksiatan, maka berarti ini tanda Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menginginkan kebaikan kepada diri kita. Makanya indikatornya ini segera, yakni kita fungsikan supaya nanti ada jarum pendeteksnya. Ini hati-hati. Berarti alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menginginkan, Allah Subhanahu wa taala menyadarkan. Sama juga yakni jamaah. Kadang-kadang kita jumpai ya, maaf. Ketika indikatornya itu sudah nggak berfungsi, maka berarti orang ini akan larut dalam kemaksiatan. Satu contoh. Ketika orang itu semenjak kecil, maaf, selalu pakai hijab. Lingkungan keluarganya pun kenceng banget untuk selalu menjaga aurat ketika keluar rumah. Ketika sudah dewasa, bergaul yakni dengan banyak orang. Di dalam lingkungan yang umum. Dan bahkan kebanyakan mereka suka untuk membuka dan menampakkan mahkotanya, yaitu rambutnya. Dia akhirnya ngikut. Meskipun di awal dia merasa apa? Malu. Padahal ketika dia merasa malu pertama kali karena semenjak kecil, mulai dari dia dididik sampai lingkungan sekolahnya itu dia menutup aurat. Pertama kali dia buka hijab di hadapan publik, dalam hati kecilnya dia itu merasa malu. Sebenarnya ini ada indikator. Tapi ketika dia itu tetap menerjang, yang akhirnya kemudian indikatornya sudah error, ya sudah. Lama kelamaan dia sudah terbiasa ya sudah. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan akan hal itu. Makanya kita harus usahakan bahwasanya indikator yang di hati kita ini tetap berfungsi supaya ketika ada indikator tet kayak seperti ini kita bisa langsung ya ini merasakannya. Sama juga dengan rajin ya ibadah. Saat saya ini sudah merasa tua kok malah seperti anak muda. Artinya semangat ibadah ya enggak, tapi semangat untuk goes kenceng. Ya. Untuk baca kitab ya ini susah. Tapi baca koran dan majalah kok kenceng. Apa indikatornya ini? Lah berarti kita bisa merasakan. Karena sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita terutama di usia tua dengan berbuat amal soleh, ini adalah indikator Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita ke jalan yang kebaikan, dan itu semuanya juga ya ini berlaku. Taib. Kemudian ini yang keempat, yang kelima, saya ingin membahas tentang bahwasanya hidayah taufik itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini adalah aset ya yang paling berharga dalam kehidupan kita. Maka tatkala kita ini sudah sampai pada hidayah-hidayah ini melalui indikator, terutama hidayah Islam ini, subhanallah, jangan sampai ya nih jemaah, jangan sampai kita tukar, kita gadaikan di akhir ya nih usia ini. Ya tentu ya nih dengan salah satunya dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ya nih dinik. Tapi jangan sampai pada tataran ini tok, karena ini rentan sekali. Kalau hanya mengandalkan pokoknya tok, padahal ujian, fitnah di luar lebih besar. Bisa saja ini akan semakin lama semakin mengikis pokok ini, yang akhirnya kemudian Islam itu akan mudah untuk hilang. Makanya ini pertahankan, dan ini kita tambah lewat indikator-indikator yang seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini jamaah, kita harus melihat bahwasanya taufik itu adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan haknya makhluk. Untuk bisa mencapai taufik ini ya, bukan karena kecerdasan manusia. Untuk bisa merasakan taufik ini, nah ini nanti sudah mulai merujuk nanti yang keenam itu apa? Ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang Qadariyah. Ya, bahwasanya taufik ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena faktor apa? Kecerdasan seseorang. Untuk bisa mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala itu bukan dikarenakan karena faktor nilai-nilai akademisi kita yang bagus-bagus. Makanya pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan ya nih jamaah, kalau seandainya taufik ini adalah haknya hamba, untuk bisa sampai merasakan hidayah taufik itu semua makhluk itu memilikinya. Tentu orang-orang yang pandai diberikan kecerdasan, IQ yang tinggi, itu tentunya mereka adalah orang yang paling layak bisa merasakan hidayah taufik. Tapi kenyataannya enggak kan? Ya kita bisa merasakan, ya kita sampaikan dahulu, orang-orang yang cerdas misalnya IQ-nya,
Orang-orang Jepang misalnya yang terkenal dengan dunia teknologinya karena mereka mikir terus. Tapi coba kita lihat, ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak bisa merasakan hidayah taufik. Karena apa? Masih menyembah kepada matahari, ada yang menyembah kepada hewan, ada yang menyembah kepada, padahal mereka dari kalangan-kalangan orang-orang yang ber-IQ tinggi dan orang-orang jenius. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini? Bahwa hidayah taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari orang jenius, alhamdulillah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah taufik itu dari orang yang maaf awam, berarti tidak ada satupun yang bisa mengingkarinya. Kenapa kita membahas ini jamaah yang dirahmati Allah? Mengingatkan Ashabul Kahfi. Coba kita perhatikan. Ashabul Kahfi ini kan sebenarnya anak-anak muda yang segelintir dibandingkan dengan ratusan, mungkin barangkali ribuan apa? Masyarakatnya. Lah, kenapa hanya segelintir saja ini, nggak sampai lebih dari 10 orang dari ribuan mungkin ratusan masyarakatnya yang mendapatkan hidayah taufik ini? Karena memang hidayah taufik itu adalah haknya Allah. Siapa sangka? Bahkan yang Allah SWT berikan taufik, kita tahu latar belakang Ashabul Kahfi ini ternyata bukan dari kalangan orang awan, malah dari anak-anak pejabat terasnya. Nah, ini siapa yang ngaturnya? Apakah ini adalah dari usaha sendiri, jerih payahnya murni dari Ashabul Kahfi? Tidak ya nih jamaah. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kita ingin membangun kaidah dasar dalam memahami hidayah ini? Karena nanti yang keenam untuk membantah orang-orang Qadariyah. Karena orang-orang Qadariyah itu menyatakan bahwasanya manusia itu menciptakan nasibnya sendiri, bahasa kasarnya. Jadi manusia itu menentukan kadar dan nasibnya sendiri. Itu sudah tidak ada kaitannya dengan Allah. Haknya Allah menciptakan. Adapun di manusia bebas, yang menentukan sendiri itu manusianya. Dia mau berbuat kebaikan ya terserah manusia. Dia mau berbuat kemaksiatan ya terserah manusia. Itu tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya pabrik ya, itu hanya menciptakan robot katanya. Terserah habis itu. Robot itu pakai ini, melaku ngidul, melaku ngalor, terserah. Itu layaknya seperti itu pemahaman orang-orang Qadariyah. Padahal ini sangat penting kita pahami ya nih jamaah. Hidayah irsyad ada, tapi hidayah taufik itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa melihat, belajar dari Ashabul Kahfi ya nih jamaah. Ya, bahwasanya sekalipun pintu-pintu hidayah itu terbuka, bila Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya, maka tidak akan dia mendapatkan hidayah. Sekalipun pintu-pintu hidayah terbuka lebar untuknya, tapi kalau dia bukan orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nggak akan. Karena memang ini adalah bukti bahwasanya taufik itu miliknya Allah. Maka yang kita sampaikan ya, contoh yang banyak adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu kurang ngopo sih insyaallah. Untuk beriman kepada Nabi SAW cek berarti. Padahal tanda-tanda kenabian ada di dalam kitab Taurat. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahu. Ya'rifunahu. Mereka mengenal banget bahwasanya Nabi akhir zaman itu karakternya seperti ini, akan muncul dari kota ini, punya sifat seperti ini, ada dalam kitab Taurat. Sampai bisa mengenal, mendeteksi ciri-ciri Nabi akhir zaman persis dengan bisa membedakan anaknya sendiri ketika kumpul sama anaknya orang lain. Berarti apa? Sudah jelas, nggak ada keraguan sama sekali. Tapi kenyataannya ketika Nabi SAW diutus, apa yang terjadi? Mereka beriman nggak? Nggak beriman, kecuali sedikit yani saja. Salah satunya Abdullah ibnu Salam. Minoritas kecil sekali yang masuk Islam. Lah kurang apa ya nih jamaah? Padahal mereka sudah dikasih petunjuk di dalam Taurat. Berarti apa? Adanya kitab Taurat ini adalah bagian dari apa? Pintu-pintu hidayah. Tapi ternyata apa? Tidak menjadikan mereka beriman.
Orang munafik, lah ini kurang opo ini Pak. Padahal mereka sholat di belakang Nabi. Ya, mereka pun berperang bersama Nabi. Mereka pun bisa merasakan ayat demi ayat turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun bisa mendapatkan harta rampasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, enak banget. Semua orang, bahkan kita pun menginginkan kan, bisa hidup bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Tapi giliran dia sudah mendapatkan, bahkan terbuka sekali pintu-pintu hidayah. Tapi yang terjadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan, kenyataannya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul termasuk orang yang mati dalam kondisi kafir. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya nih jamaah, ya, ayah Ibrahim misalnya, ya, kurang apa Nabi Ibrahim? Begitu lembutnya, dan dia seorang nabi. Ketika mendakwai ayahnya, ini adalah keberadaan Nabi Ibrahim, lembut orangnya, bijak orangnya, ahli mantiknya juga kuat. Tapi subhanallah, ternyata semuanya nggak mampu untuk menyadarkan sang ayah. Padahal pintu-pintu kebaikan terbuka. Ini menunjukkan apa? Taufik itu hak milik Allah. Sampai ya, ini kita kemarin sampaikan juga, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman Nabi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang apa ya nih jamaah? Lembutnya luar biasa, semangat dalam berdakwah pun ya ini tiada apa? Ya, tiada patah ya ini semangat. Makanya Abu Thalib kan didakwai terus sampai meninggal pun yang tetap didakwai. Lembutnya luar biasa, tutur katanya indah. Tapi toh paman-pamannya Nabi, Abu Lahab sampai Abu Thalib pun tidak bisa masuk Islam. Kenapa ini jamaah? Ya, karena apa? Hidayah taufik itu milik Allah. Sebaliknya pun demikian jamaah. Ketika pintu-pintu hidayah itu seakan-akan tertutup. Ya, bahkan banyak orang yang mengatakan nggak mungkin. Lah ini nanti kita akan bahas. Seakan-akan tertutup, tapi bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan iya, maka tidak ada orang yang mampu menghalanginya. Ashabul Kahfi ini adalah contohnya di sini jamaah. Kita ingin membahas ini. Siapa sangka ya, rajanya sudah menjadikan agama paganisme, menyembah berhala itu agama resmi. Ayah-ayahnya pejabat teras. Pun demikian rakyat semuanya juga mengikuti agama ya rajanya. Lah kok bisa? Ketika seakan-akan pintu-pintu hidayah tertutup, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan, tak ada satupun orang yang bisa menghalanginya. Sampai di sini paham ya? Ya. Ini contohnya adalah Ashabul Kahfi. Meskipun seakan-akan pintu itu tertutup. Sama juga dengan istri Fir'aun. Ya, kalau seandainya ada seorang wanita, ya, misalnya hidup dalam sebuah kerajaan yang semuanya adalah non muslim, mungkin kita akan batin ya, mas ini mungkin calon penghuni neraka KB, mungkin barangkali seperti itu, nggak akan terbesit. Bagaimana mungkin lah, wong iki wis mantep banget kok, keluarganya juga termasuk penggedenya, pembesar, penyokong yani dana untuk agama dan ritual yang bertentangan dengan Islam tentunya, kayaknya nggak mungkin. Tapi sekali lagi, sekalipun manusia dengan keterbatasan menganggap bahwasanya pintu-pintu hidayah tertutup untuknya, tapi bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan, tak ada yang mungkin untuk bisa menghalanginya. Fir'aun ya, raja, diktator, kurang apa? Ya, bengis, mewajibkan yani semuanya untuk percaya terhadap dirinya yang mengklaim sebagai seorang Tuhan. Pokoknya seperti itulah Fir'aun. Hidup dalam kerajaan, bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalikkan yani kondisinya. Apa sih pelajaran dari yang kita dapati dari beberapa orang-orang ini? Ini menunjukkan bahwasanya hidayah taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita itu sudah mendapatkan hidayah taufik yang bernama Islam ini, ya Allah, ini adalah aset yang paling berharga ya nih jamaah. Jangan sampai kemudian kita yani gadekan, terutama ketika kita sudah mendekati di akhir-akhir yani usia yani senja. Bahwasanya kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan ini murni lah ya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar yani saja.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam perang Khandaq ini apa? Khandaq itu artinya apa? Parit. Itu kan sambil membuat parit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Berat nggak? Ujian berat ini. Ya, dan kita tahu ini adalah perang Ahzab. Kumpul semua ini orang-orang kafir, yakni para munafik yakni juga. Makanya ini adalah hasil yakni dari kepiawaian apa? Idenya siapa? yakni Salman yakni Al-Farisi dalam kondisi beratnya seperti itu. Bayangkan buat parit untuk mengelilingi bukan perkara yang mudah. Nabi SAW mengatakan laulallah lamahtadaina walama sallaina walama tasaddaqna. Dari kata-kata Nabi SAW ini ingin menyampaikan sebuah pesan indah tentang yakni hidayah ini. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, wahai para sahabatku, ini ujian berat, iya kita rasakan, bahkan saya juga merasakan. Ini adalah makna yang tersirat dari pesan Nabi. Kalau bukan karena Allah, kata Nabi SAW, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Memang hidayah itu ada ongkosnya. Salah satunya ya ujian itu. Seperti Nabi SAW harus berperang, harus turun tangan seperti itu. Ini memang ya ada harga yang harus dibayar dari setiap yakni keimanan atau hidayah ini. Bahkan kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita itu bisa sedekah. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita itu bisa yakni salat. Kata Nabi SAW untuk mengingatkan bahwasanya peran Allah sangat vital ketika memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk bisa mempertahankan aset yang paling berharga yaitu Islam. Kita bisa sholat, jangan bangga. Kalau bukan karena Allah SWT memberikan kemudahan, kita nggak bisa untuk datang ke tempat ini, jemaah. Nah, itu yang sebenarnya kita petik dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang keenam ini sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah, ayat yang ke-17 ini adalah bantahan kepada siapa? Qadariyah. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, karena ini adalah pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, lawan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ya a'malul ibad, perbuatan manusia itu ada dua. Satu Jabariyah dan yang satu Qadariyah. Pernah saya sampaikan sedikit ini dahulu. Jabariyah itu mengaku bahwasanya manusia ini laksana wayang. Artinya semua itu diciptakan oleh Allah. Manusia itu enggak punya kekuatan, daya dan usaha serta ikhtiar sama sekali. Ini Jabariyah, parah juga ini. Ini mungkin yakni garis keras, mungkin sayap kiri. Ini nggak main bola ini Pak ya. Biasanya kan ada organisasi itu ada sayap kiri, sayap kanan dan lain sebagainya. Ini sayap kiri. Jadi orang-orang Jabariyah ini berkaitan dengan perbuatan manusia katanya. Manusia ini dipaksa oleh Allah. Semua perbuatan kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ini yang paling didemenin bahasa kita itu oleh orang-orang yang suka berbuat maksiat. Paling seneng ini dengan pemahamannya Jabariyah. Ketika dia berbuat maksiat, sudah takdir Allah. Itu alasannya, Pak. Paling didemenin, ya. Ketika yani berzina, ini sudah digariskan oleh Allah. Saya nggak bisa meninggalkan. Nah, ini paling didemeni oleh orang-orang yang suka berbuat yani maksiat. Nah, adapun yang lain, lah ini Qadariyah. Ini ekstrim yakni kanan. Enggak tahu salah apa benar, yang penting kiri kanan lah. Lah, orang-orang Qadariyah sebaliknya meyakini bahwasanya manusia itu adalah pencipta yakni amalannya. Atau dalam kata lain manusia adalah penentu nasibnya sendiri. Ini juga hati-hati. Makanya saya sampaikan yang ini dahulu. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang sepertinya agak nyerempet ke situ. Meskipun ini adalah bagian dari bentuk motivasi. Ya, nasibmu ada di tanganmu. Tergantung bagaimana engkau yang berusaha. Mungkin motivator kadang seperti memberikan semangat. Tapi kadang-kadang kalimat-kalimat ini juga masih bersayap sih. Kita harus benar-benar klarifikasi apa maksud Anda mengatakan seperti ini. Kalau seandainya ini memotivasi karena manusia itu punya usaha supaya nggak malas bekerja, oke, kita terima. Tapi kalau seandainya omonganmu ini menafikan peran Allah Subhanahu Wa Taala,
Anda adalah orang Qadariyah. Hati-hati. Makanya ini sayap kiri, sayap kanan ini bahaya. Ekstrim ya ini dua-duanya. Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana sudah saya sampaikan di awal. Secara umum masalah hidayah ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa may yahdillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayat, tak ada satupun orang yang bisa menghalanginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesesatan, tak ada satupun orang yang bisa menghalanginya pula. Tayyib. Lah berkaitan dengan ini disanggah sama orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu mengatakan ayat ini salah. Ayat ini menunjukkan ketidakadilan. Lah, mosok Allah yang menciptakan, Allah yang menyesatkan, Allah yang memasukkan ke neraka. Sampai di sini paham? Jadi Qadariyah ini berawal dari pemahaman ini. Dengan akal dan loginya mengatakan kalau Allah menciptakan manusia, berbuat kebaikan, memasukkan surga, mereka mengatakan kami acungi jempol. Nah, misalnya Allah yang menciptakan, wa may yudlil, dan Allah yang menyesatkan. Lewis diciptakan kok disesatkan. Disesatkan dimasukkan ke neraka. Berarti Allah itu enggak adil. Allah enggak bijak. Dari pemahaman terbatas dalam bahasa kita, prematur seperti inilah yang kemudian mereka menafikan dead, sudah tertutup. Berarti manusia itulah yang sebenarnya menentukan sendiri. Karena untuk menunjukkan keadilan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan keburukan, yang menciptakan seluruhnya, yang menyesatkan, ini terkesan Allah Subhanahu wa taala berbuat dolim, dan dolim itu mustahil bagi Allah. Maaf, ini kita bermain logika sedikit. Lah itu berawal dari situ. Merasa Allah Subhanahu wa taala itu nanti terkena sifat dolim, nggak adil, nggak bijak. Mosok yang menciptakan disesatkan sendiri, dimasukkan ke neraka. Kasihan loh yang paling adil itu adalah Allah tugasnya menciptakan tok wis. Adapun yang menentukan di dunia ini ya terserah apa? Yani manusianya. Jadi manusia yang menentukan sendiri. Nggak ada peran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk membantah ini banyak sekali dengan ayat, dengan hadis. Tapi kadang-kadang dibantah oleh para ulama itu dengan apa? Contoh-contoh real. Satu misalnya. Ngerti ngelindur, Pak? Lah, ngelindur itu yang menentukan siapa itu? Apakah ini adalah dari keinginan manusia? Keinginan manusia enggak? Ya sebenarnya semuanya enggak luput dari peran Allah. Tapi kita katakan orang-orang Qadariyah yang sudah terlanjur bahwasanya semuanya itu adalah atas usaha manusia. Ngelindur, ngerti ngelindur Pak ya? Lah ngelindur itu gimana itu? Itu atas kontrolnya Allah apa memang dikontrol sendiri oleh manusia sendiri? Orang Qadariyah enggak bisa jawab. Ya, lah sebagaimana memahami sebuah konteks hidayah ini, itulah. Makanya disinilah kemudian Ahlussunnah mengatakan seperti ini. Maaf ahlu Qadariyah, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, iya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir semuanya, iya. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan seluruh perbuatan manusia, iya. Tapi yang baik itu dinisbatkan kepada Allah. Yang buruk itu tidak dinisbatkan kepada siapa? Allah, tapi dinisbatkan kepada manusia. Ini adalah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, makanya Syekh Utsaimin itu mengatakan seperti ini dengan kaidah yang mungkin lebih simpel. Semua keputusan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik, nggak ada yang buruk. Adapun buruknya mungkin, kok ada kemaksiatan, kok ada perzinahan, buruk gak ini? Buruk. Lah, berkaitan dengan terjadinya keburukan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik. Makanya Syekh Utsaimin itu membedakan antara bainal qadar wal maqdur. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya jannah baik. Adanya ciptaan neraka baik enggak? Yani baik. Ya. Lah, pun demikian. Tapi tatkala keburukan itu sudah dieksekusi, sudah dilaksanakan, maka berarti yang bertanggung jawab siapa? Yani manusianya. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah sebagaimana orang-orang Jabariyah tadi.
Lah, ini kesalahannya dari dua sisi. Jabariyah totalitas kita milik Allah, Allah Subhanahu wa taala yang ngatur, kita laksana wayang. Qadariyah sebaliknya, totalitas kita yang berhak menentukan baik buruknya. Ahlus sunnah dirinci. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menciptakan manusia, menciptakan makhluknya ini, dan seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik. Tapi ketika ada yang buruk terjadi pada diri manusia, ketika eksekusinya, itu berarti menjadi tanggung jawab pribadi manusia. Karena inilah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Memang agak sedikit muter-muter pembahasan ini, makanya seorang ulama itu mengatakan seperti ini. Siapa yang mempelajari tentang takdir tadi ya, tentang orang-orang Qadariyah, itu semakin yani dalam, itu laksana orang itu melihat matahari. Ngerti matahari? Kuat nggak dengan mata telanjang kita? Semakin lama semakin nggak kuat, semakin lama semakin pusing. Seperti itulah gambaran. Karena memang tuntutan yang kita itu adalah mengimani al-imanu bil qada wal qadar, khairihi wa syarri, yang baik dan yang buruk. Ya, lah, tapi untuk memahami tentang yang buruk ini, para ulama sudah menyatakan buruk itu tidak murni 100% buruk, tapi pasti ada hikmah di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh ya, ini misalnya. Lah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka seakan-akan buruk bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang-orang beriman bagus. Ini sebagai apa? Balance, pengingat, reminder, hati-hati. Perbuatan-perbuatan seperti ini bisa masuk ke sana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anjing. Ngapain sih di dunia ini kok anjing? Seharusnya ya hewan-hewan yang halal. Mungkin bagi sebagian orang ini buruk, tapi bagi orang lain kita yakin semua takdir ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada yang sia-sia, semuanya baik. Adapun yang kelihatan buruk, kelihatannya jelek, adanya kemaksiatan, adanya kekufuran, itu bagaimana kita melihat dari dimensi yang lain, karena pasti ada hikmah di balik itu semua. Ada orang yang berbuat maksiat buruk, ya itu adalah hanya dia. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada orang yang berbuat maksiat? Pasti ada hikmah. Makanya disinilah kemudian para ulama menyebutkan ada 3 ya nih jamaah. Ketika ada keburukan yang terjadi di antara manusia atau hewan-hewan yang najis atau hewan-hewan yang haram dimakan, padahal ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala semua. Ya, kata para ulama ada hikmah di balik itu semua. Yang pertama, ketika ada keburukan itu supaya ada keseimbangan, supaya kita mengenal kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekufuran, ada kekufuran supaya kita mengenal bahwasanya lawan kufur itu apa? Keimanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan anjing yang itu haram dimakan, mengingatkan kita bahwasanya ada hewan-hewan yang halal. Nah, itu adalah hikmah yang pertama kata para ulama. Jadi ketika kita itu mengenal keburukan dari ciptaan Allah, itu pasti ada hikmah. Hikmahnya apa? Yang pertama agar kita mengenal lawannya, yaitu kebaikan. Yang kedua, ketika kita itu mendapati keburukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala misalnya, agar kita itu selalu bersandar meminta Allah perlindungan dan jaminan keamanan dari keburukan yang tidak kita inginkan. Makanya salah satunya adalah kita akan dituntut untuk memohon perlindungan. Salah satunya di dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Supaya kita itu semakin dekat dengan Allah. Ya Allah, ini adalah hikmahnya loh ya. Supaya kita dekat dengan Allah gitu loh. Mengingatkan, oh ini buruk ini, oh ini kemaksiatan, oh ini makanan haram. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan saya dijauhkan. Ini adalah hikmah yang kedua. Karena setiap ciptaan Allah meskipun itu buruk, itu tidak 100% buruk. Pasti ada apanya? Ada hikmah. Hikmah yang kedua supaya kita bersandar, supaya kita memohon perlindungan dari keburukan ciptaan Allah. Min syarri ma khalaq. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terkesan yani buruk itu tidak 100%. Karena ada hikmah yang ketiga, agar di saat kita terjerumus ke dalam keburukan itu, agar kita selalu segera untuk bertaubat. Sedangkan bertaubat itu adalah ladang pahala untuk kita. Dan ini adalah ujian bagi kita.
Sekaligus ini menjadi ladang pahala. Makanya kalau kita berbuat maksiat, kemudian kita ingat kepada Allah, astagfirullah. Lah ini adalah hikmahnya. Ya, ya kalau gitu ya enak Zat, wis kabeh itu ketaatan ya ini semua. Wis gak ono barang haram, gak ada orang kafir. Jadi otomatis nanti itu semuanya masuk jannah. Itu nek pikiran kita itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala seandainya menginginkan bukan perkara yang susah. Walau amana fil ardi walau sya'allahu la amana ma fil ardi jami'a. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang beriman. Tapi ini sudah menjadi hak prerogatif bagi Allah gitu loh. Makanya Anda semua itu melihatnya jangan sekedar mengkritisi, menginginkan. Allah Subhanahu wa taala lebih maha tahu. Dan semua ciptaan Allah itu pasti baik dan menyimpan banyak hikmah. Kalau kebaikan sudah kita tahu rasakan, tapi kalau ada yang keburukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah, salah satunya 3 ini. Baik, yang terakhir ya sekali supaya tuntas ya. Ini kita berkaitan yani dengan ijaz ilmi, yaitu kemukjizatan ya Al-Qur'an secara apa? Ilmiah. Saya tertarik untuk menyampaikan hal ini ya. Ya, kita tarik di sini aja. Poin yang pertama. Di dalam sebuah riset penelitian yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Jamil Al-Hibal, di dalam salah satu artikel jurnal ilmiahnya, beliau mengambil judul Ahammul Isyarat At-Tibbiyah wal Ilmiyah ya li ashabil kahfi. Oleh ashabil yani kahfi. Intinya ada beberapa isyarat-isyarat penting yang berkaitan dengan yani dunia medis ya dan sains ya yang bisa kita petik dari ashabul yani kahfi ini. Dalam bahasa kita ini bagian dari kemukjizatan Al-Qur'an secara ilmiah. Apakah ada? Banyak. Nanti kita akan sebutkan satu persatu. Tapi berhubung kita masih di ayat yang ke-17, berarti ayat 17 ini yang kita pakai. Yang pertama ada vitamin D. Loh kok vitamin D dari mana ini? Cahaya. Dan kita tahu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang di gua. Dan gua itu bukan tertutup rapat. Ya. Ini menunjukkan kata Dr. Muhammad yani Jamil Al-Hibal, subhanallah ini hikmah terbesar. Karena namanya orang itu tubuh manusia ya tanpa melalui bantuan dengan izin Allah semacam cahaya yang masuk itu akan menjadi pengap dan akan rusak. Dan di sini pula cahaya matahari itu kan mengandung vitamin D dan itu akan bisa membantu metabolisme tubuh. Subhanallah, Dr. Khipan ini adalah ahli sains. Mengatakan subhanallah, ini ada kemukjizatan. Allah Subhanahu wa taala ngatur banget. Karena ini bukan 1-2 hari loh ya tidurnya. Berapa? Ya. Nanti kita kaitkan dengan ayat yang ke-18 ajib. Sama juga nanti. Yang kedua, ya, makanya kan watar samsa idza tala'at tazaru datal yamini wa datal shimal supaya ada cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilihkan gua yang memang mulut yakni guanya terbuka. Dan di situ disebutkan cahaya bisa masuk. Watar syams yakni cahaya matahari karena memang kehidupan manusia itu butuh. Yang kedua, yang berkaitan dengan ayat yang ke-17 ini disebutkan wahum fi fajwatin minhu. Ada enggak di ayat yang ke-17? Diartikan apa itu? Fi fajwatin minhu. Ada enggak? Wa tarasyamsa idza diartikan apa jemaah? Ada fajwa enggak di situ? Di ayat 17 ya fajwa ya. Oh, fajat mintu. Kira-kira diartikan apa itu? Enggak ngepas kayak Pak. Taib, pinjam sebentar. Saya akan bacakan terjemahnya ya. Kalau yang ini, wahum fi fajwatin minhu. Di sini, sedangkan mereka berada di dalam tempat yang luas di dalam gua.
Ya. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan fajwah ini adalah semacam lubang. Ya, untuk yani bisa menjadikan sirkulasi udara di dalam itu enggak pengap. Fajwah. Subhanallah. Inilah skenario indahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tetap yang namanya makhluk hidup, jangankan ini ya. Semuanya, hewan pun dalam kondisi yang serba tertutup, pengap. Ini akan memengaruhi satu metabolisme tubuhnya. Pun yani demikian nggak ada sirkulasi, ini juga akan mengakibatkan kematian dan banyak hal lah. Nah, ini subhanallah diteliti oleh banyak ulama. Salah satunya oleh yani Dr. Muhammad yani Jamil Al-Khibal, dan ini bagian dari kemukjizatan Al-Quran secara yani ilmiah. Malah nanti kita di ayat yang ke-18 insyaallah mungkin Pak Daid, tapi kita pengen mengaitkan sebentar aja. Bahasa Arabnya apa? Atau ayatnya apa? Aiqadu wahum, lanjutkan. Wa umrukut, lanjutkan. Subhanallah, ini yang disampaikan oleh Dokter Yani juga, tapi tidak kita sampaikan hari ini karena baru ayat 17. Wa nuqallibum, Allah Subhanahu wa taala jadikan bolak-balik. Supaya apa? Supaya apa yani jamaah? Karena ketika seseorang itu dalam posisi yang sama, ini bahaya. Sirkulasi sampai membahas dalam itu loh, anatomi tubuhnya, kemudian ini semua metabolis dibahas oleh yani beliau. Karena kondisinya itu akan membahayakan tubuh seseorang. Aliran darahnya juga nggak normal, ke kiri terus. Tapi Allah sebenarnya mengatakan apa? Wa nuqallibu, ya dibolak-balik. Cahaya bisa masuk. Alhamdulillah. Ada lubang-lubang untuk adanya sirkulasi. Wa nuqallibu. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya, yang namanya jasadnya ini ya seperti orang tidur itu loh, kadang-kadang ke kanan ke kiri, dan itu dalam durasi waktu yang cukup lama. Apakah mereka mati? Tidak. Apakah mereka itu adalah orang yang penyakitan? Tidak. Karena apa? Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keajaiban. Ini adalah kemukjizatan Al-Qur'an secara yani ilmiah. Allahu taala bisawab. Jadi ini adalah seluruh di antara faedah yang bisa kita petik dari yani apa ayat yang ke-17 insyaallah. Nanti kita akan lanjutkan ba'dal id, kita nunggu ya keputusan dari panitia yani kajian insyaallah kapan kita akan mulai yani kembali, karena Ramadan otomatis yani libur ya. Nah, Syawal ini juga kita sudah disiapkan yani dengan opor ayam dan kue kering, jadi ya kayaknya harus butuh waktu. Ya, nggak tahu kapan kita akan memulai kembali yani kajian, tapi tentunya ya mudah-mudahan sekali lagi semangat yani kita untuk menimba ilmu. Memang medianya banyak, tidak hanya di tempat ini dan tidak hanya di hari ini. Ya, tapi ingat yani semua yang tadi kita sampaikan itu, ketika ada keinginan untuk berbuat kebaikan itu adalah indikator Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa? Kebaikan pada diri kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa mengaruni kita istiqomah di atas yani ketaatan. Ada pertanyaan yani jamaah? Cukup insyaallah. Ngapunten 20.01 ya untuk menentuskan yani ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengganti jerih payah kita di sini ini dengan pahala yang setimpal insyaallah taala. Taib Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.